Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 86. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam hutan di pegunungan Lingyun, Puncak Tianyu. Seorang kultivator muda yang mengenakan seragam Puncak Tianyu sedang berlatih pedang. Bilah pedang itu berdesis dan bercahaya sambil menciptakan angin kencang. Orang ini segera mulai menari-nari seperti kupu-kupu, anggun dan lincah. Kemudian dia seperti elang yang melayang ke langit, mencemooh segala sesuatu. Segala sesuatu yang disentuh cahaya pedang itu hancur, semua jenis tumbuhan rusak, pohon-pohon melengkung, dan dedaunan di tanah dan pepohonan beterbangan kemana-mana. Awan menakjubkan abadi. Tiba-tiba, pemuda itu berteriak dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu memadat menjadi garis tipis dan melesat keluar dengan suara siu. Ki pedang yang halus itu perlahan menipis, dan akhirnya, menipis hingga ke titik di mana mata telanjang tidak dapat melihatnya, seolah-olah telah menghilang. Pemuda itu memperlihatkan senyum puas. Ia memasukkan kembali pedang ke sarungnya dengan bunyi huang dang. Begitu pedang itu disarungkan, ledakan, semua pohon sekitar 500 meter di depannya patah menjadi dua di bagian batangnya. Pohon demi pohon tumbang tanpa henti dengan berisik. Namun, semuanya belum berakhir. Sebuah ki pedang ramping tiba-tiba muncul di depannya. Cahaya pedang yang tampaknya telah menghilang sebelumnya meledak sepenuhnya saat pohon-pohon tumbang. Itu seperti air terjun yang meletus. Ada riak di udara. Dan dimanapun ia lewat, pepohonan hancur menjadi debu. Debu memenuhi udara, beterbangan kemana-mana. Teknik pedang agung. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari pepohonan. Dia adalah tetua ketiga Puncak Tianyu, yang bertugas memberikan bimbingan. Ketika pemuda itu melihat lelaki tua itu, ia menyapanya dengan hormat, "Tetua ketiga, Anda terlalu sopan." Tetua ketiga memperlihatkan senyum tipis sambil berkata lembut, "Zhang Lai, aku tidak sedang bersikap sopan di sini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, kaulah orang pertama yang mampu mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan agung dan memahami jurus ke-16 sendirian. Meskipun kau diterima di Puncak Tianyuku di pertengahan tahun, menurutku, kemampuan pemahaman dan bakatmu dapat diperingkat di 10 besar seluruh paviliun pedang surgawi. Terlebih lagi, kau sama sekali tidak mengabaikan kultivasimu, tidak menyia-nyiakan bakatmu." Orang ini adalah pria yang menggantikan posisi Xiao Chen saat itu, putra kepala klan Zhang dari Kabupaten Yunyang, Zhang Lai. Ketika mendengar pujian lelaki tua itu, Zhang Lai tersenyum. Namun, ia tetap mempertahankan nada yang sangat rendah hati. "Tetua ketiga terlalu berlebihan, masih banyak hal yang perlu saya perbaiki." Tetua ketiga mengangguk puas dan berkata, "Bersikap rendah hati adalah hal yang baik. Namun, meskipun seorang kultivator boleh tidak sombong, mereka tidak boleh kehilangan harga diri. Aku ingin kau meraih juara pertama dalam ujian murid inti Puncak Tianyu. Bisakah kau melakukannya?" Zhang Lai berkata dengan suara serius, "Murid ini pasti akan berhasil dalam tugas ini dan meraih kejayaan bagi Puncak Tianyu." "Bagus sekali, awan kejut abadi ini masih bisa ditingkatkan. Ada 7 hari lagi menuju ujian murid inti. Kau tidak perlu lagi mengikuti pelatihan khusus Puncak Tianyu. Fokuslah untuk memahami awan kejut abadi hingga mencapai kesempurnaan agung. Saat itu, tidak akan ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang bisa menandingimu," kata tetua ketiga sambil menatap Zhang Lai. Ketika Zhang Lai mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi gembira. Dia baru saja memahami awan mengejutkan abadi beberapa waktu lalu. Jika dia ingin mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan agung, dia masih membutuhkan waktu. Apa yang dikatakan tetua ketiga benar-benar sangat membantunya. Terima kasih banyak kepada tetua ketiga. Saya tidak akan mengecewakan Anda ketika saatnya tiba. Di dalam hutan, di gunung belakang Puncak Qingyun, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Semua pohon dalam radius 1000 meter di depannya terbelah menjadi dua di batangnya secara teratur dengan suara siu. Cahaya menyebar seperti banjir, menyebabkan semua pohon di sekitarnya berubah menjadi debu, memenuhi dan beterbangan di udara. Teknik pedang Lingyun ini sesuai dengan kenyataan bahwa ia pernah menjadi teknik pedang tingkat bumi unggulan tingkat puncak.
Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan teknik bela diri tingkat surga. Jika aku bisa memahami dua gerakan terakhirnya, entah seberapa kuat teknik ini bisa menjadi, kata Xiao Chen sambil memandang pemandangan di hutan. Ia tergerak secara emosional. Setelah mengonsumsi bunga cahaya mengalir, peningkatan kemampuannya untuk memahami melampaui imajinasinya. Xiao Chen telah memahami ke-15 gerakan teknik pedang Lingyun tingkat tinggi dalam waktu 1 minggu. Dia bahkan secara tidak sengaja memahami gerakan ke-16 dari teknik pedang Lingyun, awan mengejutkan abadi. Yang disebut awan mengejutkan abadi itu dicapai dengan mengubah aura kultivator menjadi seutas benang, memperpanjangnya tanpa batas hingga tampak seperti menghilang, lalu membuatnya meledak dengan dahsyat. Kalau begitu, apa arti nama gerakan selanjutnya? Jalan berliku mengelilingi puncak. Xiao Chen bersandar pada pohon dan merenung. Paviliun pedang surgawi, Pegunungan Lingyun, Puncak Beichen, di dalam hutan batu. Di sana ada seorang pemuda bertelanjang dada, bertubuh tegap, dengan tubuh yang kuat dan berotot. Dia sedang berlatih ke-8 gerakan dasar pedang dengan tangan kosong. Seorang lelaki tua berdiri di sampingnya, menatap tanpa ekspresi. Tidak ada pedang di tangannya, tetapi dia mampu mengeksekusi 8 gerakan dasar pedang dengan sangat baik, menyapu, menebas, mendorong, mengupas, menggesek, mengayun, memotong, dan menusuk. Seolah-olah dia sendiri adalah pedang berharga yang terhunus, tangannya memancarkan kilatan tajam, mengungkapkan niat membunuh. Siu, dia melangkah maju dan menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk menebas batu setinggi 2 meter di depannya. Tidak terdengar suara gemuruh yang keras, tetapi sebagian sudut batu itu terpotong seperti tahu. Siu, dia menggerakkan telapak tangannya beberapa kali lagi, begitu cepat sehingga tidak terlihat. Setelah itu, dia menarik tangannya sambil mengeluarkan hembusan angin dari telapak tangannya. Batu setinggi 2 meter itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat semua ini, ia menampakkan senyum di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi dan berkata, "Tubuh sebagai saber, kau berlatihnya selama 10 tahun seolah-olah hanya 1 hari. Sekarang, kau akhirnya menstabilkannya pada kesempurnaan kecil." Lumayan. Ekspresi di wajah persegi pemuda itu tidak berubah, tidak ada kegembiraan atau kesedihan, dia seperti balok kayu. Sayangnya, kultivasiku terlalu lambat. Aku sudah berusia 19 tahun, tetapi aku masih hanya seorang Grandmaster bela diri tingkat rendah. Di dunia di bawah gunung, seseorang yang mencapai tingkat inferior martial Grandmaster sebelum usia 19 tahun akan dianggap sebagai seorang jenius dimanapun ia berada. Namun, di paviliun pedang surgawi yang dipenuhi talenta ini, talenta seperti itu dianggap rendah. Terlebih lagi, bahkan ada bahaya diusir dari gunung. Peraturan paviliun pedang langit menyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu mencapai tingkat Sein bela diri rendah pada usia 25 tahun, mereka akan diusir dari sekte dalam. Jika mereka ingin terus tinggal di pegunungan Lingyun untuk berkultivasi, mereka diharuskan membayar sejumlah batu roh setiap bulan. Orang tua itu berkata, "Mu Heng, sejak hari pertama kau memilih jalan ini, kau seharusnya sudah tahu jalan seperti apa yang kau tempuh. Kau harus menanggung kesepian menjadi orang biasa. Jika kau mampu meraih prestasi apapun sebelum berusia 30 tahun, itu adalah sesuatu yang patut kau syukuri kepada para dewa. Sudah takdirmu untuk tidak dikenal di awal kehidupanmu." Orang yang bernama Mu Heng telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan kultivator, mengubah tubuhnya menjadi pedang, menggunakan tubuhnya untuk membuktikan daunnya. Mu Heng hampir sepenuhnya menyerah pada kultivasi esensi. Sebaliknya, dia fokus tanpa henti pada penguatan kekuatan tubuh fisiknya, mengasah dirinya menjadi pedang yang sangat tajam dan berharga. Ada banyak cara untuk mencapai puncak kultivasi bela diri. Kebanyakan kultivator akan memilih untuk menggunakan senjata, atau bahkan mengandalkan tinju atau kaki mereka. Mereka menguasai berbagai macam teknik pedang, teknik bela diri, teknik tinju, teknik kaki, dan berbagai teknik bela diri lainnya yang akan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan pemahaman mereka tentang senjata, tinju, dan kaki untuk mencapai puncak kultivasi bela diri. Bahkan ada sejumlah besar orang yang tidak mampu memadatkan roh bela diri. Mereka meninggalkan kultivasi esensi dan berupaya menempa tubuh fisik mereka, menggunakan tubuh mereka untuk membuktikan dao mereka.
Namun, jalan yang dipilih Mu Heng merupakan kombinasi dari keduanya. Oleh karena itu, jalan ini jauh lebih sulit untuk ditempuh. Akan tetapi, begitu berhasil, jalan ini akan mampu mengguncang dunia. Ada sebuah pepatah, tidak ada gunanya berbicara kecuali jika kau bisa membuat dunia takjub, tidak ada gunanya terbang kecuali jika kau bisa terbang ke surga. Konon, Kaisar Pedang pernah menempuh jalan yang sama di masa lalu. Mu Heng mengambil seikat pakaian yang diletakkan di atas batu. Kemudian dia berkata dengan lembut kepada lelaki tua itu, "Ayah, saya ingin ikut serta dalam ujian murid inti kali ini." Pria tua itu menunjukkan ekspresi bingung, "Kau ingin ikut serta dalam ujian murid inti tahun ini? Dengan statusku sebagai guru puncak Beichen, kau tidak perlu ikut serta dalam ujian ini. Status murid inti tidak penting bagimu." Mu Heng berkata dengan acuh tak acuh, "Aku hanya ingin membuktikan diriku kepada yang lain. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mendengar terlalu banyak desas-desus, semuanya mengatakan bahwa kau telah membesarkan anak yang tidak berharga. Aku akan meraih juara pertama dalam ujian murid inti tahun ini, membuktikan bahwa mereka salah." Pria tua itu tersenyum tipis dan meremehkan situasi tersebut. "Itu hanya gosip orang-orang jahat, tidak perlu diperhatikan. Kamu hanya perlu fokus pada kultivasimu. Seluruh negara Qing Raya tidak akan mampu menampung pencapaianmu di masa depan." Setelah pemimpin puncak Beichen berbicara, dia berbalik untuk pergi. Mu Heng merasa agak tidak puas saat dia berseru, "Ayah, aku masih harus membuktikan nilai keberadaanku. Aku ingin pertarungan besar untuk memahami kekuatanku yang sebenarnya." Pria tua itu berhenti, berjalan, dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku akan memikirkannya." Saat tanggal ujian murid inti semakin dekat, suasana di seluruh pegunungan Lingyun menjadi semakin mencekam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, hanya tersisa 3 hari lagi menuju ujian murid inti. Puncak Qingyun, arena duel. Liu Ruyue sedikit mengerutkan kening dan bertanya, "Gagal lagi?" Xiao Chen perlahan berjalan keluar dari formasi pedang mutlak kuno dan tersenyum getir, "Aku telah menyentuh tepinya, tetapi aku masih belum mampu melangkah melewati ambang batasnya." Selama hampir setengah bulan, Liu Ruyue telah menggunakan berbagai cara untuk secara paksa membantu Xiao Chen memahami keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, pada akhirnya mereka selalu gagal. Hampir tidak ada hasil yang terlihat. Satu-satunya tempat di mana Xiao Chen mencapai sesuatu adalah formasi pedang absolut kuno. Xiao Chen telah memahami sesuatu tentang niat petir dan telah meningkat secara signifikan dalam hal itu. Saat Xiao Chen semakin memahami niat petir ini, dia merasa bahwa dia semakin mendekati ambang batas mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, dia tidak bisa yakin sepenuhnya. Jadi dia menunda metode ini untuk nanti. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia berkata dengan agak sedih, "Sejak zaman kuno, belum pernah ada yang mendengar tentang kemampuan menggunakan faktor eksternal untuk memahami keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mungkin aku terlalu optimis di awal, atau mungkin aku terlalu tidak berguna." Ketika Xiao Chen melihat situasi tersebut, dia segera menghiburnya, "Kakak Ruyue, kau sudah cukup berbuat. Jangan berkata seperti itu, kalau tidak, aku akan merasa tidak enak." Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia tersenyum getir dan berkata, "Masih ada 3 hari lagi menuju ujian murid inti, pergilah dan persiapkan diri. Jangan datang ke sini untuk mencoba memahami, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya selama beberapa hari ke depan. Aku akan menggunakan waktu ini untuk mencoba memikirkan metode lain." Xiao Chen mengangguk ketika mendengar itu, tanggal ujian murid inti semakin dekat. Sudah saatnya dia tenang dan mengkonsolidasikan semua yang telah dipelajarinya dalam beberapa hari terakhir. "Ye Chen, kau gagal lagi." Liu Suifeng perlahan berjalan mendekat sambil memegang pedang di tangannya. Sejak Liu Suifeng turun dari puncak, dia telah berlatih lebih keras dari biasanya. Dia belum meninggalkan puncak Qingyun selama setengah bulan terakhir. Liu Ruyue merasa perubahan mendadak ini agak aneh. Dia bertanya kepada Xiao Chen apa yang sedang terjadi, tetapi Xiao Chen yakin bahwa Liu Suifeng tidak ingin adiknya mengetahui hal ini, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Xiao Chen mengangguk tak berdaya. Kemudian dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan kelopak bunga cahaya mengalir dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng.
Ini untukmu. Ini seharusnya bisa membantumu sebelum ujian murid inti. Liu Suifeng menatap bunga cahaya yang bersinar. Ia dipenuhi keraguan saat bertanya, bunga apa ini? Aromanya sangat kuat. Ketika aroma bunga cahaya mengalir menyebar, aroma itu langsung menarik perhatian Liu Ruyue. Saat melihat bunga cahaya mengalir di tangan Liu Suifeng, ia menunjukkan ekspresi terkejut. Ia segera berjalan mendekat dan bertanya dengan nada takjub, bunga cahaya mengalir. Ye Chen, dari mana kau mendapatkannya? Ah, ini bukan bunga cahaya mengalir biasa, ini hampir seperti harta karun tingkat abadi. Liu Ruyue berhenti setelah mengatakan itu, ekspresinya berubah dari takjub menjadi terkejut. Dia dengan cepat merebut bunga cahaya mengalir dari tangan Liu Suifeng dan mengembalikannya kepada Xiao Chen. Ye Chen, bunga cahaya mengalir ini terlalu berharga. Suifeng tidak bisa menerima ini darimu. Bunga cahaya mengalir. Ekspresi Liu Suifeng berubah. Bunga cahaya mengalir legendaris yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan membantu tubuh seseorang untuk terlahir kembali. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan mengeluarkan kelopak bunga lainnya. Ini adalah pertemuan ajaib yang kualami di tambang roh. Aku sudah menggunakan satu, tidak ada gunanya menggunakan yang lain. Aku juga telah menyiapkan satu lagi untuk kakak Ruyue ketika dia mencapai terobosan menjadi Raja Bela Diri. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Liu Ruyue bukanlah orang yang tidak tulus. Ketika mendengar cerita lengkapnya, dia menerimanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Xiao Chen, kami berdua berhutang budi padamu. Ekspresi Liu Suifeng juga berubah serius. Dia menepuk punggung Xiao Chen berulang kali dan berkata, saudaraku, aku akan mengingat kebaikan ini. Dengan bunga cahaya mengalir ini, aku seharusnya tidak akan kesulitan menembus ke tingkat Sein bela diri di akhir tahun. Siapa tahu, dalam 3 hari, aku mungkin bisa memahami teknik pedang pemecah gunung dan mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan agung. Aku akan lulus ujian dengan sukses dan menjadi murid inti. 3 hari kemudian, di pegunungan belakang puncak Qingyun. Jalan berliku mengelilingi puncak. Xiao Chen berdiri di hutan dan berbalik. Dia melesat sangat cepat ke depan. Pedang di tangannya bergerak membentuk busur. Arus udara yang kuat tercipta di sekitarnya, menuju ke bilah putih salju dari pedang bayangan bulan. Auranya terus mengembun. Setelah beberapa saat, puncak gunung kecil terbentuk di belakang Xiao Chen. Auranya langsung naik ke puncak, seolah-olah dia berdiri di puncak gunung tersebut. Tidak, itu salah. Tujuan dari jalan berliku mengelilingi puncak seharusnya tidak seperti itu. Xiao Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Arti dari jalan berliku mengelilingi puncak adalah hasil tak terduga yang ditemukan ketika semuanya mencapai akhir. Namun, niat yang saya tunjukkan sekarang adalah mencapai keadaan putus asa, tetapi auranya ganas dan penuh kemenangan. Tidak ada ruang untuk perubahan apapun. Keraguan muncul di hati Xiao Chen. Aura yang telah ia padatkan pun lenyap. Puncak gunung kecil di belakangnya seketika menghilang menjadi ketiadaan. Xiao Chen menarik pedangnya. Wajahnya agak pucat. Ini adalah akibat dari kegagalan gerakan ini. Tidak apa-apa, sepertinya belum waktunya. Ini hanyalah ujian murid inti. Dengan kekuatanku, bahkan tanpa memahami ini, gerakan ke-16 dari teknik pedang Lingyun sudah lebih dari cukup untuk melewatinya, kata Xiao Chen setelah ia mengatur esensi yang kacau di dalam tubuhnya. Pagi berikutnya, langit tiba-tiba terang benderang. Liu Ruyue dan Liu Suifeng telah tiba di halaman rumah Xiao Chen. Seekor burung hijau berdiri dengan tenang di samping mereka berdua. Waktunya pergi. Aku tidak akan menemani kalian berdua ke ujian murid inti. Suifeng tahu tempatnya. Semoga kalian berdua beruntung. Liu Ruyue tersenyum tipis pada Xiao Chen, yang baru saja keluar. Xiao Chen mengangguk dan melompat ke atas burung hijau yang juga ditunggangi Liu Suifeng. Burung hijau itu mengepakkan sayapnya dengan sangat keras, menyebabkan angin kencang saat melayang ke langit. Ia menyambut matahari terbit dan terbang ke arah timur. Angin berhembus di telinga mereka. Xiao Chen berdiri di belakang Liu Suifeng. Dia bisa merasakan aura Liu Suifeng lebih kuat daripada 3 hari yang lalu. Dia berkata, selamat, kekuatanmu pasti telah meningkat secara signifikan dalam 3 hari ini. Liu Suifeng tersenyum puas, ya. Semua ini berkat bunga cahaya mengalir yang kau berikan padaku. Aku telah berlatih teknik pedang pemecah gunung hingga mencapai kesempurnaan kecil dalam 3 hari.
Dengan menggunakan teknik pedang tingkat bumi ini, aku yakin bisa menjadi murid inti tahun ini. Apakah ujian murid inti sangat sulit? Mengapa aku merasa kekuatan para murid inti itu tidak terlalu tinggi? Tanya Xiao Chen sambil berdiri di belakang Liu Suifeng. Ekspresi Liu Suifeng berubah muram. Dia mengangguk dan berkata, sangat sulit. Dari 5.000 tempat murid inti di seluruh paviliun pedang surgawi, paling banyak hanya ada 500 tempat untuk murid inti. Dengan kekuatanmu, ujian murid inti ini seharusnya tidak menjadi masalah. Alasan mengapa kamu belum bertemu dengan murid inti yang kuat adalah karena mereka semua sedang berlatih di luar. Mereka tidak akan kembali ke paviliun pedang surgawi sampai akhir tahun. Paviliun pedang surgawi, platform pengamatan surga, di lapangan latihan. Tribun penonton di lapangan latihan dipenuhi oleh para murid inti. Mereka berada di sini untuk menyaksikan ujian murid inti yang diadakan setahun sekali, dan ikut merasakan riuh dan keseruannya. Acara ini menempati peringkat kedua setelah perang peringkat akhir tahun. Banyak orang akan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menyaksikan keseruannya, meskipun mereka tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Ada beberapa tetua yang duduk di atas sebuah platform tinggi. Mereka adalah orang-orang dari Majelis Tetua Balai Agung, mereka juga penguasa sejati paviliun pedang surgawi. Ketujuh master puncak duduk di samping dengan ekspresi tenang. Namun, tak seorang pun tahu bagaimana perasaan mereka di dalam hati. Karena keterbatasan sumber daya paviliun pedang surgawi, bahkan para master puncak pun tidak memiliki wewenang untuk menunjuk dan menominasikan murid inti. Untuk menjadi murid inti, seseorang harus melalui ujian yang ditetapkan oleh aula utama. Ada cara yang sangat objektif untuk melihat puncak mana yang terkuat. Semakin banyak pengikut inti yang dimiliki suatu puncak, semakin kuat puncak tersebut. Saat ini, puncak terkuat tentu saja adalah puncak Tianyu. Mereka menduduki sekitar setengah dari kuota murid inti, lebih dari 200 orang. Selain puncak Qingyun yang melemah dan puncak gadis giok yang seluruh anggotanya perempuan, puncak-puncak lainnya memiliki kekuatan yang sangat mirip, tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Song Ke, yang hanya memiliki satu lengan, tidak lagi memiliki banyak semangat di matanya. Ia telah kehilangan satu lengan, yang mengakibatkan hilangnya ambisinya untuk bersaing memperebutkan posisi ketua paviliun. Tiba-tiba, Song Ke mengalihkan pandangannya dan menatap pemimpin puncak Tianyu yang sangat tenang, Leng Tianzeng. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kakak senior Leng akan kembali mendominasi ujian murid inti. Aku penasaran berapa banyak murid yang dikirim puncak Tianyu kali ini. Leng Tianzeng menatap Song Ke dan tertawa dingin dalam hatinya. Ia memperlihatkan senyum lembut sambil berkata dengan acuh tak acuh, mungkin sekitar 100, aku tidak ingat dengan jelas. Ketika para master puncak lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Hanya ada 50 tempat murid inti di setiap ujian murid inti setiap tahunnya. Kecuali ada seseorang dengan bakat luar biasa, jumlah tempat tersebut tidak akan bertambah. Para murid inti yang ingin mengikuti ujian diharuskan mencapai tingkat agung bela diri unggul sebelum usia 19 tahun. Puncak-puncak lainnya paling banyak hanya memiliki sekitar 20 murid yang memenuhi persyaratan tersebut. Jika dibandingkan dengan puncak Tianyu, mereka tidak layak disebut-sebut. Jika mereka ingin bersaing, mereka tidak akan mampu menang. Sepertinya puncak Tianyu akan merebut setidaknya setengah dari tempat yang tersedia dalam ujian murid inti kali ini. Imbalan dan perlakuan yang diterima oleh murid inti setidaknya 3 kali lipat dari yang diterima oleh murid dalam biasa. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat. Jika semua tempat itu dikuasai oleh puncak Tianyu, maka mereka bisa melupakan kemungkinan melampaui puncak Tianyu untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa ditekan oleh mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, para master puncak lainnya saling berpandangan. Ada sedikit rasa tak berdaya di mata mereka. Tatapan dingin dan muram muncul di mata Song Ke. Ia melirik Liu Ruyue dengan santai dan berkata, namun, aku khawatir tidak ada seorang pun dari puncak Tianyu kakak senior Leng yang mampu meraih juara pertama. Ketua puncak Wan Ren, Wan Feng, yang duduk di sampingnya tidak mengerti, dan bertanya, mengapa? Peringkat pertama selalu dimiliki puncak Tianyu selama beberapa tahun terakhir. Song Ke menatap Liu Ruyue dengan dingin sambil berkata, sepertinya ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh adik Wan. Murid inti Anda, Yang Qi, dikalahkan oleh murid baru guru puncak Liu di aula kontribusi. Terlebih lagi,
dia bahkan tidak membutuhkan 100 pukulan. Lalu ada si pendekar pedang cepat Lin Feng. Dia bahkan lebih menggelikan, dia dikalahkan hanya dengan 1 pukulan. Wan Feng menunjukkan ekspresi ragu. Dia sering berlatih sendirian. Jika bukan karena ujian murid inti yang begitu penting, dia tidak akan keluar. Karena itu, dia tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di pegunungan. Wan Feng sedikit memiringkan kepalanya, menghadap seorang tetua dari puncak Wan Ren di belakangnya, dan bertanya, "Tetua Su, apakah hal seperti itu ada?" Tetua Su memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya, tetapi dia tetap menceritakan semua yang dia ketahui kepada Wan Feng secara rinci. Setelah Wan Feng mendengarkan penjelasan Tetua Su, ekspresinya menjadi muram. Dia menatap Liu Ruyue dan berkata, "Setelah sekian lama tidak muncul, puncak Qingyun kini secara tak terduga memiliki penerus yang berkualitas." Liu Ruyue tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia tahu bahwa Song Ke sedang berusaha menabur perselisihan. Dia menatap Song Ke dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau hanya memiliki 1 lengan, namun pikiranmu begitu jahat. Hati-hati, kau bisa menggigit lidahmu sendiri." Tepat ketika Song Ke hendak berbicara, Leng Tianzeng menatapnya dengan jijik. "Adik Song, urus saja urusanmu sendiri. Lebih baik kurangi mencampuri urusan orang lain." Master Puncak Jade Maiden Peak, yang selama ini diam, berkata, "Kakak Song, sebenarnya tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan ini. Kekuatan yang Qi di antara murid inti tidak dianggap luar biasa. Tidak terlalu mengejutkan jika seorang murid inti mengalahkannya. Hal seperti ini terjadi setiap tahun di Paviliun Pedang Surgawi. Lagi pula, meskipun proses pukulan yang mengalahkan Lin Feng patut dibahas, tidak perlu terlalu terkejut dengan hal itu. Yang lebih penting, saya mendengar bahwa Puncak Tianyu baru-baru ini memiliki murid baru. Dia berhasil berlatih teknik pedang Lingyun hingga mencapai kesempurnaan agung. Tidak ada seorang pun yang berhasil berlatih teknik pedang Lingyun hingga mencapai kesempurnaan agung dalam 100 tahun terakhir. Dia benar-benar berhasil berlatih teknik pedang Lingyun hingga mencapai kesempurnaan agung." Ketika yang lain mendengarnya, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Itu setara dengan teknik pedang tingkat superior tingkat bumi puncak. Jika dia berhasil berlatih hingga mencapai kesempurnaan agung, tidak akan ada seorang pun di alam kultivasi yang sama yang dapat menandinginya.